Kejadian ini terjadi ketika aku duduk di bangku SMA. Di sekolahku itu ternyata menyimpan sebuah misteri yang jika ku ingat lagi membangkitkan mimpi burukku. Tapi malam hari ini aku akan mencoba menceritakannya. Saat kejadian, aku dan teman-temanku baru saja melakukan kegiatan eskul. Kurang lebih jam 5 sore, eskul selesai. Dan kami pun bersiap pulang. Namun hari itu, hujan tiba-tiba saja turun dengan derasnya. Membuat aku dan dua temanku, sebut saja Rido dan Benny, tertahan sejenak di sekolahku itu. Kami menunggu di kelas, sedangkan teman-teman eskul yang lain lanjut pulang. Daripada hujan-hujanan, sakit, kami memilih menunggu sampai hujan agak reda. Kondisi sekolah saat itu sudah sepi. Mungkin hanya tinggal kami bertiga, penjaga sekolah dan satpam sekolah. Kulihat penjaga sekolah sedang bersih-bersih kelas. Ketika masuk ke kelas kami dan melihat kami masih berada di sana, dia berpesan agar segera pulang. Bentar lagi mau maghrib katanya. Iya, Mang. Bentar lagi pulang, nunggu agak reda. Gak akan sampai malam kok di sini. Setelah itu, penjaga sekolah pun lanjut bersih-bersih di kelas yang lain. Sebelumnya memang aku belum pernah berada di sekolah hingga lewat maghrib. Maksimal maghrib, sebelum gelap, biasanya kami sudah meninggalkan sekolah. Saat itu masih jam 6 kurang 20 menit lah kira-kira. Kami menunggu sambil ngobrol hingga salah satu temanku mulai membuka obrolan dengan cerita-cerita seram. Karena suasana saat itu mendukung. Berawal dari sebuah rumor yang katanya di belakang sekolah ini ada sebuah sumur tua. Tapi tidak ada yang tahu letaknya di mana. Dia mendengar cerita dari kakak kelas yang pernah kesurupan satu sosok perempuan yang bilang katanya jasadnya dibuang ke dalam sumur tua itu. Mungkin pada saat zaman penjajahan Belanda atau Jepang, entahlah.
Yang jelas memang bangunan sekolah ini bisa dibilang bangunan lama. Kami pun mendebak-nebak kira-kira sumur tua itu masih ada atau enggak ya. Setauku belum pernah melihat ada sumur tua. Dan temanku baru ngeh dan baru ingat. Saat itu, ketika kejadian kesurupan, kejadiannya terjadi di kelas kami. Iya, di kelas yang kami sedang duduk ini. Kelas ini memang kelas yang paling pojok sih. Tapi kelas ini memang agak berbeda dari kelas yang lain. Kalau bisa dibilang, kelas ini bangunan baru. Beberapa kelas yang paling depan memang bangunan lama. Jadi dari jendela, pintu, ya bisa dibilang masih peninggalan zaman dulu lah. Tapi kalau kelasku ini lebih modern. Iya, sepertinya ini bangunan baru. Kami mulai berasumsi bahwa jangan-jangan sebelum kelas kami ini didirikan atau dibangun, disinilah letak sumur tua itu. Ketika aku bicara seperti itu, bulu kuduk berdiri, merinding. Temanku pun merasakan hal yang sama. Aku jadi serem ya. Jangan-jangan bener lagi. Wah, kita harus tanya sih nanti ke orang yang udah cukup lama ada di sekolah ini. Dulunya sebelum dibangun kelas, lahan kosongkah? Atau memang benar ada sumur yang tertutup dan tertimbun di bawah kelas kita? Kami mulai mencoba mencari-cari jawaban dengan asumsi-asumsi kami yang liar. Hingga tak terasa sudah mau maghrib. Hujan saat itu pun sudah mulai agak mereda, dan kami memutuskan untuk pulang. Setelah sampai di gerbang depan, dan ketika aku akan memesan ojol, handphoneku tertinggal. Sepertinya ketinggalan di kelas deh. Karena tadi kan ngobrol-ngobrol serem, jadi buru-buru deh. Aku pun meminta temanku untuk mengantarku kembali ke kelas. Tapi dia sudah dijemput oleh ojol yang sudah dia pesan. Terpaksa aku kembali ke kelasku sendirian. Kercepat, aku pun berlari. Lorong-lorong sekolah sudah gelap.
Aku berlari ke kelasku yang berada di paling pojok. Ketika aku berlari di lorong kelas, entah kenapa lorongnya terasa sangat panjang. Kok gak nyampe-nyampe ya? Aku terus berlari dan lorong ini seakan tak berhenti dan tidak sampai ke kelasku. Aku mempercepat langkah lariku sampai aku pun sampai di kelasku. Ketika aku buka pintu kelas dalam kondisi sangat gelap. Buru-buru aku menuju ke meja tempat kami duduk tadi, dan benar saja handphoneku ada di sana. Segera setelah ku ambil handphoneku itu, tiba-tiba dari arah belakang di pojok kelas ada sebuah suara. Seketika aku merinding, sangat hebat. Tidak kulihat ke belakang, aku langsung keluar dari kelas. Ketika akan sampai di pintu keluar kelas, pintu kelas terbanting dan tertutup dengan sendirinya. Kondisi saat itu sangat gelap. Aku pun langsung berusaha membuka pintu kelas itu, tapi kok nggak bisa sih? Seakan-akan pintu itu terkunci. Dan kali ini terdengar ada suara seorang yang sedang berjalan mendekatiku. Dan terdengar juga gemericik air. Seperti air menggenang dan ada orang yang berjalan di atas genangan air itu. Aku sama sekali tidak bergerak dari depan pintu dan tidak mau menoleh ke belakang. Terdengar lagi ada yang terus memanggil-manggilku dari belakang, seakan memintaku untuk menoleh ke arahnya. Aku tahu ini bukan manusia. Aku terus berusaha sambil membuka pintu itu. Suara langkah kaki yang berjalan di atas genangan air itu semakin mendekatiku. Dan aku dengan sekuat tenaga menarik pintunya, mendorong hingga akhirnya pintunya terbuka. Aku sempat terlempar ketika mendorong pintu itu cukup kuat. Aku
Aku terjatuh dan ketika tersadar, astaga. Aku di mana? Kini aku berada di sebuah hutan. Iya. Di depan terlihat ada sebuah bangunan dan ini seperti halaman belakang dari bangunan itu. Terdapat pohon-pohon pisang mengelilingiku dan ada sebuah sumur yang terlihat tak jauh dariku. Sumur tua yang terbentuk dari batu-batuan. Dan berjalan mendekati sumur tua itu, kulihat ada seorang perempuan memakai kebaya berwarna merah. Berdirinya sudah tidak tegak, seakan kakinya patah. Lehernya juga lengannya pun terlihat patah. Dan sambil terseok-seok berjalan mendekat ke arah sumur itu. Dan tiba-tiba saja sosok perempuan berkebaya merah itu masuk ke dalam sumur itu. Ketika aku tersentak dan teriak, ketika aku perhatikan lagi, aku masih berada di dalam kelas. Buru-buru aku keluar dari kelas itu dan berlari ke arah gerbang depan. Ketika berlari di lorong, aku kembali menengok ke arah belakang dan sosok perempuan berkebaya merah itu berdiri di tengah lorong sambil melambai-lambaikan tangannya ke arahku. Dan secara batin, aku merasakan dia berkata, "Tong hilap, abi di dia. Jangan lupa, saya di sini." Begitu sampai gerbang depan, aku bertemu penjaga sekolah. Dia sempat menegurku kenapa baru keluar dari sekolah ketika lewat maghrib. Kau pun ceritakan apa yang kau alami tadi. Apakah benar ada sumur tua yang tertimbun di bawah kelas kami? Penjaga sekolah yang cukup lama berada di sekolah itu pun bercerita, karena dia menjaga sekolah ini turun-temurun. Dia pernah mendengar ada cerita tersebut, sumur tua. Tapi memang ketika dulu, sebelum dijadikan kelas, itu adalah halaman belakang dan banyak pohon pisang. Setelah dibersihkan, memang ada sebuah gundukan tanah di sana. Sebuah batu yang secara bentuk sih mirip dengan sumur, namun sudah tertimbun oleh tanah. Oleh karena itu,
pembangunan dilanjutkan. Karena sumur itu sudah tidak berfungsi dan sudah tertutup oleh tanah. Entah itu sumur atau apa, saat itu tidak ada yang tahu. Namun karena bentuknya seperti itu, orang lebih mengenalnya dengan sumur tua. Sejak saat itu, aku tidak mau lagi pulang terlambat dari sekolah. Mengikuti aturan sekolah, sebelum maghrib harus sudah pulang.